dan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah, keimanan, kesehatan, kebaikan, keberkahan dalam rumah tangganya, sama-sama bersama dengan pasangan hidupnya, bersemangat untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, penuh dengan kesolehan, baik untuk internal rumah tangganya maupun juga kesolehan bagi sosialnya, bagi lingkungan rumahnya, bagi lingkungan pekerjaan atau bisnisnya, bahkan bagi lingkungan yang lebih besar dan lebih jauh. Bapak Ibu yang sama-sama tentu kita mengharapkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja dalam pertemuan yang keempat atau yang terakhir ini ada sebuah bahasan yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita bicara tentang rumah tangga, yaitu tentang adanya problematika atau adanya mungkin perselisihan atau adanya mungkin cekcok atau adanya kurang sepaham, miskomunikasi dan lain sebagainya. Bisa jadi ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan atau bisa jadi tidak ada pihak yang salah tapi ada miskomunikasi atau bisa jadi ada hal-hal lainnya yang terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, insya Allah kita dalam momen sampai insya Allah sekitar pukul 11:30 mendatang akan membahas tentang berbagai hal tersebut. Saya mohon izin Bang Rauf untuk boleh dijadikan co-host agar bisa share screen. Tapi sebelum kita mulai, saya boleh dapat sharing dari Bapak dan Ibu semua di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, ya baik itu pendapatnya ketika melihat kenyataan yang ada di lapangan, di lingkungan yang diketahui ya, informasi-informasi yang ketahui, atau mungkin yang dirasakan, biasanya yang paling sering menjadi masalah atau problematika atau pertengkaran atau kekurang sepahaman itu terkait hal apa ya? Boleh di-sharing nggak? Boleh di-sharing kira-kira apa yang jadi sumber permasalahan? Baik itu dalam rumah tangga yang kita lihat lah ya secara apa yang jadi salah paham atau ada permasalahan dalam rumah tangga itu kira-kira temanya biasanya tentang apa sih? Karena ada perbedaan apa? Atau karena urusan apa? Boleh kita saling sharing dulu, saling saling belajar di antara kita sebelum kita mulai materinya. Tidak harus rumah tangga sendiri ya, bisa jadi yang dilihat atau dibaca atau bisa jadi ya tadi diamati ya. Umumnya itu sepertinya masalah itu karena salah satu pihak misalnya melakukan kesalahan atau masalah ketika ada miskomunikasi. Oke. Ini siapa nih yang miskomunikasi, Bang Rauf ya? Oke, Bang Rauf menilai bahwa mungkin masalah itu ketika ada komunikasi. Nah, ini ya, ini mungkin juga cukup banyak terjadi ya, perbedaan pendapat dalam urusan memberi kepada orang tua suami atau orang tua istri. Ini kan tadi yang saya sampaikan, ini bukan tentang kesalahan, ya kan? Baik, dua-duanya baik ya kan? Satu pihak suami ingin memberikan kepada orang tuanya, istri ingin memberikan, tapi ternyata karena mungkin belum bisa menjembatani atau mendapatkan titik keadilan yang pas sehingga jadinya ada permasalahan. Beda ekspektasi dan kenyataan. Oh, ini ya, beda ekspektasi dan kenyataan. Kalau untuk pengantin baru mungkin wajar, tapi kalau untuk pengantin yang sudah mungkin 2-3 tahun ke atas ini memang perlu untuk segera diselesaikan ya. Salah satu pihak tidak jujur.
Kemudian kadang mertua atau ipar, soalnya saya masih ikut sama mertua. Oh iya, ini jadi sesuatu yang banyak menimbulkan masalah juga memang ketika tinggal tidak bersama dengan mertua. Biasanya masalah keuangan, masalah hak dan tanggung jawab. Oke, baik sahabat-sahabat semua. Nanti kalau misalnya sambil sambil berjalan tetap mau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan ya, agar kita bisa paham. Tentu ini kita bukan cerita eh, tentang keluarga kita ya. Tidak harus tentang keluarga kita yang kita sampaikan masalahnya. Gitu, yang teman-teman sampaikan adalah pandangan teman-teman tentang permasalahan yang mungkin ada dalam keluarga. Gitu. Jadi dengan kita membaca ini, minimal kita tahu ternyata, oh iya, pertama kita bisa paham bahwa ternyata yang diuji dengan masalah itu bukan keluarga saya saja atau rumah tangga saya saja. Ternyata namanya pernikahan itu pasti ada masalahnya gitu. Jadi kita itu tidak tidak bisa mengharapkan pernikahan kita sangat lancar, sangat mulus tanpa ada ujian. Ya, sama rumah tangga itu sama seperti kehidupan. Ketika hidup ya ada ujian. Kalau nggak mau diuji ya nggak bisa gitu. Karena tidak ada ujian nanti ketika di surga. Justru untuk mencapai surga kita menghadapi ujian dulu. Sama juga rumah tangga ini ada nama ujian. Bahkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita bahas juga penuh dengan lika-liku yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, salah satu hikmahnya yang bisa saya petik ya dari penjelasan-penjelasan ulama, kenapa misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahannya tidak sekedar ditutup dengan pernikahan Ibunda Khadijah saja, ya. Karena ketika kita melihat pernikahan Rasul dengan Ibunda Khadijah itu seolah-olah seperti pernikahan yang perfect gitu. Rasul adalah wanita yang sangat mulia, Rasul adalah manusia yang sangat mulia, menikah dengan wanita yang juga luar biasa. Ibunda Khadijah itu ibaratnya semua tingkah lakunya, semua perkataannya, semua mimik wajahnya itu membuat atau membawa level kesabaran kepada Rasulullah. Jadi Rasul kalau lelah berdakwah pulang ke rumah mendengarkan suara Ibunda Khadijah, melihat wajah Ibunda Khadijah itu menjadi segar kembali. Ya bahkan surganya Ibunda Khadijah itu dijanjikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Surganya itu spesial dari mutiara yang di dalamnya tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan. Spesial. Nah, ulama menjelaskan kenapa tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan. Karena Ibunda Khadijah sama sekali tidak pernah membuat ribut di rumahnya. Ya, tidak ada gaduh, tidak ada ribut di rumahnya. Dan beliau juga tidak pernah membuat suaminya itu lelah. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lelah. Maka kalau kita melihat keluarga yang sempurna seperti ini, di satu sisi kita tahu, wah ini ada keluarga yang sempurna. Tapi di sisi lain kita bisa jadi akan kebingungan. Ketika ternyata kita menjalani kehidupan, kok saya berusaha jadi hamba Allah yang soleh, istri saya juga soleha, kok ada masalahnya ya? Ada bertengkarnya, ada ributnya, ada salah pahamnya, gitu. Sehingga nanti untuk sesi-sesi yang ternyata ada perbedaan pendapat lah, Rasul marah, ya kan, istri Rasul misalnya ngambek dan lain sebagainya, barulah kita dapati di pernikahan setelahnya. Jadi ini salah satu hikmahnya. Kalau misalnya Rasul menikahnya hanya dengan Ibunda Khadijah, nanti kita membahas keluarga Rasul itu, Bang Rauf, ya sudah adem ayem aja gitu ibaratnya. Rasulnya sangat baik, ya sangat memuliakan istri, Ibunda Khadijah sangat sabar, selalu tersenyum, tidak pernah membuat suami lelah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita nanti akan hikmahnya ya, kita akan bingung. Nah, ketika kita nanti akan membahas, kenapa ini saya perlu sampaikan juga, ketika kita nanti akan membahas tentang problematika rumah tangga Rasulullah, maka salah satu hal yang perlu kita
miliki mindsetnya adalah ini momen-momen problematika rumah tangga Rasulullah ini yang pertama Allah hadirkan agar kita itu ada media untuk belajar. Yang pertama Allah hadirkan agar kita punya media untuk belajar kepada Rasulullah dan kepada istri-istri Rasul. Yang pertama itu. Yang kedua, agar kita itu bersabar. Gitu. Orang keluarganya Rasul aja ada masalahnya, masa keluarga saya nggak mau ada masalah. Gitu. Agar kita bisa bersabar. Salah satu hikmah ujian hidup Rasul itu agar memberi kesabaran kepada umatnya. Gitu. Jadi kalau ada yang di sini ditinggal wafat sama ibunya, ingat Rasul. Ditinggal wafat sama ayahnya, ingat Rasul. Ditinggal wafat sama anaknya, ingat Rasul. Bahkan Rasul itu menguburkan dari 7 anak beliau, 3 putra, 4 putri, yang tidak dikuburkan oleh Rasul itu hanya Fatimah radhiyallahu anha. Ingat Rasul. Kalau pernah diusir, ingat Rasul. Kalau pernah diancam dibunuh, ingat Rasul. Kalau pernah diembargo ekonominya, dibikin sulit ekonominya, ingat Rasul. Kalau pernah dihina, ingat Rasul. Bahkan kalau pernah dilempar dan lain sebagainya, yang tentu kita tidak akan, insya Allah tidak akan mengalami sesulit Rasul, maka sesulit apapun hidup kita, ingat Rasul. Jadi sebagai seorang Islam, ketika kita kenal Rasul, kita punya sebuah penghiburan hidup yang luar biasa. Karena kita tahu ternyata Allah ketika makin cinta kepada hambanya, Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Jadi yang kedua, mindset kita nanti ketika membahas problematika rumah tangga Rasul adalah bahwa ini sebagai penghibur bagi umatnya Rasul yang berumah tangga dan pasti akan ada ujiannya. Nah, karena ini sifatnya adalah pelajaran dan penghiburan bagi kita, maka jangan sampai ada mindset bahwa kita ini menganggap bahwa ya ketika nanti kita bahas ada menganggap bahwa khususnya ummahatul mukminin atau istri-istri Rasul yang nanti akan menampakkan beberapa sifat manusiawi itu seolah-olah bukan manusia yang mulia. Gitu. Karena tentu beda, kualitasnya itu tentu berbeda dengan kita. Misalnya Ibunda Khadijah, beliau itu cemburu. Tapi cemburunya itu wajar. Di sisi beliau itu pertama istri Rasul itu banyak, yang kedua yang dicemburu itu Rasulullah. Yang dicemburu itu Rasulullah dan Ibunda Khadijah, ya semburunya Ibunda Khadijah, walaupun nanti misalnya kita akan mendapati Ibunda Khadijah ketika cemburu, ya bahasa Rasul, wanita itu kalau cemburu ngelihat lembah nggak dari atas. Ini kan sifat fitrah perempuan ya, bapak-bapak ada yang punya istri kan, istrinya kalau lagi cemburu gimana? Kan udah nggak 1+1 nggak sama dengan 2 gitu kan. Jadi bahasa Rasul itu wanita kalau cemburu itu melihat lembah yang dari atas itu nggak dari atas lagi. Nggak tahu saya maksudnya gimana. Udah kebolak-balik gitu kalau cemburu. Tapi itu adalah satu sisi manusiawi yang tidak menunjukkan bahwa Ibunda Khadijah misalnya dengan kecemburuannya itu menjadi berkurang kemuliaannya. Karena Ibunda Khadijah ini adalah ummahatul mukminin yang beliau meriwayatkan 2.210 hadis kalau saya tidak salah. Berapa di antara kita yang menghafal hadis? Mungkin ada yang hafal 10, ada yang menghafal 40, ya ada yang menghafal 100. 2.210 hadis beserta penjelasannya. Sahabat-sahabat termasuk tabi'in, kalau ada masalah hadis yang enggak paham, salah satunya sahabat yang Rasul yang ditanyakan adalah istri Rasul ini, Ibunda Aisyah. Belum lagi dengan ilmu-ilmu beliau yang lain. Sampai-sampai ada ulama, Imam Az-Zuhri kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa kalau wanita dunia akhir zaman itu dikumpulkan di satu timbangan kepintarannya, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dikumpulkan di timbangan lainnya, maka lebih berat timbangannya Ibunda Aisyah. Nah, saya ini hanya menyampaikan di awal agar ketika nanti kita membahas problematika rumah tangga, namanya problematika rumah tangga ya, tentu ada bertengkarnya, tentu ada salah pahamnya, tentu Rasul nanti akan memarahi, Rasul akan menegur dan lain sebagainya. Jangan sampai pemahaman kita bahwa wah istri Rasul kok begini ya. Beda. Kualitas istri Rasul itu sebegitu-begitunya itu ya sekali 2 kali itu saja. Sama ketika Rasul ditegur oleh Allah di surat Abasa, ya itu saja gitu. Wahai
Nabi Muhammad SAW jangan bermuka masam atau memalingkan wajah. Ya itu saja gitu. Jangan menganggap bahwa Rasul itu terus-terusan begitu, bukan. Di hadapan itu pun di hadapan orang yang buta. Jadi insya Allah kita memasuki materi ini dengan pemahaman yang insya Allah sudah sama-sama kita coba luruskan, sama-sama kita samakan bahwa kita membahas ini sebagai bentuk hikmah ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan keluarga Rasul yang bukan hanya indah-indahnya saja, tapi juga sama seperti keluarga kita tentu ada problematikanya, rumah tangganya, ada ujiannya, bahkan ujiannya berat-berat ya. Ada yang mudah-mudahan kita tidak diuji dengan itu. Dan saya tidak bahas. Ada namanya ujian hadisul ifk, berita bohong, dusta, fitnah kepada Ibunda Aisyah yang mengatakan Ibunda Aisyah itu berzina. Ya kan? Itu berat sekali gitu dan berat sekali. Berat sekali gitu. Bayangkan ada seorang suami yang istrinya sangat dicintainya, yang istrinya sangat solehah, putra dari As-Siddiq, orang yang jujur, suaminya itu terpercaya, manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul akhir zaman difitnah, berzina. Gitu oleh orang-orang munafik yang saat itu memang ada di Madinah. Nah itu yang itu tidak akan kita bahas di sini. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada problematika seperti itu. Yang kita bahas adalah ujian-ujian yang sifatnya itu ringan-ringan, ya ujian-ujian yang sifatnya ringan-ringan yang mungkin akan ada pada keluarga kita. Ya, contoh misalnya Rasul itu memberi, sebelum saya mulai ya, Rasul memberi pilihan kepada istri-istri Rasul untuk dicerai. Karena ada permasalahan istri-istri Rasul itu minta tambahan uang bulanan atau uang nafkah. Gitu. Sementara Rasul sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sederhana. Jadi dipanggil satu-satu istri Rasul, diberikan pilihan untuk kalau mau lanjut, kalau tidak, maka aku ceraikan dengan baik-baik. Ini tidak saya bahas. Ya, tidak kita bahas di sini. Kemudian ada lagi di At-Tahrim, di mana Rasul itu mengharamkan. Ada versi ulama yang mengatakan mengharamkan menggauli Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan mengharamkan minum madu. Ya, minum madu dari salah satu istri Rasul, Ummu Salamah. Nah, ini juga tidak bahas karena kita tidak ada akan mengalami boleh mengharamkan atau menghalalkan sesuatu gitu kan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus Rasul gitu. Jadi yang akan kita bahas di sini skupnya saya kecilkan kepada hal-hal yang bisa jadi cukup sering atau mungkin beberapa kali akan kita alami, ujian-ujian rumah tangga yang ringan-ringan yang ini juga dihadapi oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifatnya mudah-mudahan bisa langsung kita evaluasi atau kita refleksikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan juga bisa nanti coba untuk kita praktekkan. Yang pertama, Rasul itu ketika bahai para bapak dan ibu ya, ketika ada masalah, salah satu yang dijadikan solusi, yang cukup sering dijadikan solusi oleh Rasulullah ketika ada masalah adalah beliau tersenyum dan kadang-kadang membawanya dengan bercanda. Jadi kadang-kadang nggak selalu ya protes istri atau misalnya kekesalan suami itu harus dihadapi dengan kata-kata juga gitu. Disenyumin aja juga insya Allah itu sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Nah kalau kita udah tahu ini sunnahnya, nanti disenyumin aja Bang Rauf misalnya ya, istri protes apa gitu ya, kita anggap ya udahlah ini, ya senyumin aja ikut sunnah Rasul, ya kan? Senyumin saja. Pernah Ibunda Khadijah itu bukan protes ya, tapi karena cemburu ya, ini ada dua riwayat. Salah satu riwayat agak panjang, Rasul itu baru dari rumah Ummu Salamah. Banyak nanti Ibunda Aisyah ya, karena Ibunda Aisyah ini menikah dengan Rasul kan usianya belasan. Iya kan, usia belasan ketika masih gadis, nikah sama manusia yang paling mulia, istri beliau banyak, wajar nanti sangat cemburu gitu. Makanya ibu-ibu di sini jangan Ibunda Aisyah aja cemburunya kayak gitu, saya mau kayak Ibunda Aisyah cemburu. Ibunda Aisyah itu cemburunya umur 17-18 tahun, ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau udah 40-50 tahun nggak wajar kayak Ibunda Aisyah
gitu. Ibunda Aisyah dulu ketika awal nikah dengan Rasul aja diperbolehkan Rasul main boneka-bonekaan, boneka-boneka kuda sama teman-temannya. Emang ada ibu-ibu yang di sini arisan main boneka? Nggak ada kan? Misalnya ibu-ibu di sini, saya udah ikut kajian Akademi Pernikahan, Ibunda Aisyah ternyata cemburu ya, cemburunya lucu-lucu gitu kan. Saya mau cemburu kayak gitu juga deh. Jangan. Ini Ibunda Aisyah ini umurnya memang belasan tahun ya. Belasan tahun masih sangat belia ya, gadis awal gadis remaja gitu. Nah, ceritanya kisahnya Rasul baru pulang dari rumahnya Ummu Salamah, istri beliau yang lain. Kemudian agak lama. Nah, Ibunda Aisyah cemburu, agak kesel. Kemudian pinternya Ibunda Aisyah ini, ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya cemburu atau marah, coba sekali-kali pakai tekniknya Ibunda Aisyah. Pakai teknik yang berkelas sedikit, pakai perumpamaan. Beliau nanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku ingin bertanya, kalau seandainya," kata beliau, "ada dua lembah atau dua ladang yang penuh dengan rumput. Ladang yang pertama yang penuh dengan rumput itu tidak pernah ada hewan-hewan gembalaan yang memakan rumputnya. Kemudian ladang yang kedua yang penuh dengan rumput juga, ladang itu sudah pernah dimakan dan dilewati oleh hewan-hewan gembalaan. Kira-kira pilih siapa? Atau kira-kira pilih yang mana? Bang Rauf pilih yang mana, Bang Rauf? Ladang yang masih suci, belum pernah didatengin hewan peliharaan dimakan rumputnya, atau yang sudah agak-agak gundul, yang sudah pernah dimakan oleh hewan peliharaan? Bang Rauf milih mana? Kalau yang suci sih sebenarnya. Cuman kalau tahu itu lebih bermanfaat pasti yang udah dimakan. Oh iya, oke. Siap. Umumnya kita pasti ketika melihat lembah ya dengan karena keindahan, kecantikan pasti inginnya yang masih masih tempatnya masih suci, belum pernah di pantainya belum rame kan gitu ya, lembahnya masih belum pernah dimakan. Rasul ketika istri beliau Ibunda Aisyah menyampaikan ini senyum saja. Kenapa? Karena udah paham, lagi cemburu gitu, dan cemburunya itu ingin memberikan afirmasi atau ini ke diri bahwa suamiku itu yang paling dicintai itu adalah aku yang masih perawan. Kata Rasulullah, ya kalau misalnya harus memilih dua lembah itu sambil tersenyum ya, aku akan memilih lembah atau ladang yang penuh dengan rumput dan belum pernah dimakan oleh hewan daripada yang sudah pernah dimakan oleh hewan. Nah, kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, seperti itulah aku di sisimu. Akulah istrimu yang engkau nikahi ketika masih masih perawan. Gitu. Jadi Rasul itu menyikapi kecemburuan istri beliau atau mungkin protes istri beliau itu dengan senyum. Ya jadi kalau misalnya disenyumin aja, ya udah disenyumin aja. Gitu. Termasuk kayak ibu-ibu juga ya, kalau misalnya bapak-bapaknya misalnya ada kesel dan lain-lain sebagainya, yang kalau misalnya bisa diselesaikan dengan senyum, ya udah disenyumin aja, diam saja, senyum aja. Gitu. Kadang-kadang beres juga kok, banyak beresnya. Gitu. Ada kisah lagi ini di pertemuan pekan lalu ya, Sabtu lalu. Pekan lalu kita bahas bagaimana Ibunda Aisyah itu cemburu kepada Saudah, Ibunda Saudah radhiyallahu anha, kemudian mencolek pipi Ibunda Saudah itu dengan kuah sup yang berwarna gitu, berwarna seperti kekuningan gitu. Jadi awalnya cemburu, awalnya kayak marah, tapi Rasul itu menyikapinya dengan malah jadikan main-main gitu. Sama Rasul itu selain Ibunda Aisyahnya dihalang-halangi juga memberikan arah mata kepada Ibunda Saudah itu untuk membalas yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Yang awalnya itu kesel Ibunda Aisyahnya bisa jadi ya, lama-lama akhirnya mereka dengan istri Rasul yang lain dengan Ibunda Saudah itu jadinya main-main gitu. Jadinya bercanda gitu. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari dari rumah tangga Rasulullah adalah kalau masalahnya masalah-masalah kecil, hadapilah dengan senyuman, bahkan kadang-kadang bisa dihadapi itu dengan
dengan bercanda. Ada sebuah riwayat ya, walaupun ini lemah ya riwayatnya, itu Rasul kalau Ibunda Aisyah misalnya cemburu itu menutup hidung dan mulutnya Ibunda Khadijah, Aisyah ya. Jadi ditutup aja mulutnya gitu. Kalau lagi cemburu mau ngomong apa ditutup aja. Tapi tentu dengan bercanda ya, bukan bukan dengan kasar atau dengan kuat gitu. Ditutup aja gitu. Nggak bisa ngomong mau ngomong apa gitu kan. Jadi apa? Yang pertama, banyak masalah yang bisa dihadapi itu justru dengan dibawa ke bercanda. Dicandain aja gitu. Pasangan hidup kita itu dibercandain aja. Tentu ini juga dengan pengenalan kita ya dengan pasangan. Level level apa? Level bercandanya kita yang paham. Yang nikah dengan pasangan kita itu kita yang paham ya, masing-masing orang itu berbeda, dan permasalahannya apa kita juga yang paham, yang bisa dianggap santai oleh kita dan pasangan atau yang anggap serius dengan pasangan. Itu jangan sampai misalnya pasangan kita terkait dengan ibunya sangat serius, beliau anggap terkait dengan ibu ini adalah surga surga saya gitu ya, serius memang orang pasangan kita. Kemudian ada ibunya beliau misalnya sedang ada masalah nggak bisa dihubungi, kemudian pasangan itu kesel-kesel gitu termasuk kepada kita. Kemudian ketika pasangan kita lagi kesel-kesel gitu kita bercandain. Nah, itu bisa malah marah jadinya gitu. Tentu yang seperti ini sesuai dengan kadar keselnya, jengkelnya, miskomunikasinya. Kita yang paling paham gitu. Nanti kalau misalnya ditanya ke saya, Kak, Kang Arif, bercanda apa, jenis masalah apa? Jenis masalah yang kita tahu bahwa pasangan hidup kita nggak terlalu menganggap itu sebagai masalah yang berat gitu. Yang ringan-ringan aja gitu. Yang sama-sama sudah paham bahwa itu adalah masalah ringan. Ya kalau masalah ringan, ada masalah justru dijadikan aja bercanda atau jadi sesuatu yang lucu yang bisa disenyumi. Itu yang pertama. Justru dijadikan bercanda, justru jadi masalah itu jadi konflik itu jadi sumber romantisme. Bercanda dalam rumah tangga itu. Yang selanjutnya, masalah lain adalah Rasul selalu ya, kalau ada masalah yang kaitannya tidak dengan sesuatu dosa atau maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hampir pasti itu akan didiamkan. Dan Rasul akan bersabar. Ini agak agak sulit juga sebenarnya ya ketika melihat seperti ini. Itu akan didiamkan dan bersabar. Ya, salah satu contohnya, ada beberapa contoh sebenarnya ya. Salah satu contohnya adalah ketika problem itu ditimbulkan karena istri beliau itu cemburu sehingga melakukan satu hal. Ini kisahnya panjang, sudah masyhur ya, kita sudah masyhur mengetahui bahwa ada salah satu istri Rasulullah. Banyak, ada versinya Ummu Salamah, ada versinya Saudah memberikan mangkuk makanan, wadah makanan kepada salah satu istri beliau ketika Rasul ada di rumah istri beliau itu. Di riwayat yang lain disebutkan Ibunda Aisyah, ini istri beliaunya adalah Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah atau istri beliau yang bersama dengan Rasul ini cemburu gitu. Rasul lagi di tempatku, kok berani-beraninya istri yang lain itu mengirimkan makanan kepada Rasul gitu, cemburunya. Gitu. Ini kan hak aku untuk memberikan makanan terbaik kepada suamiku sesuai dengan apa yang ada di rumahku, kira-kira gitu. Nah, apalagi Ummu Salamah, kalau yang versi Ummu Salamah itu memang terkenal pintar masak gitu. Jadi bertambahlah kecemburuan Ibunda Aisyah saat itu. Jadi ada latar belakangnya juga nih, kenapa Ibunda Aisyah itu di kejadian ini itu cemburu gitu. Jadi pertama Ibunda Aisyah menganggap bahwa itu adalah haknya beliau untuk memuliakan, memberikan makanan terbaik bagi suaminya karena itu adalah jatahnya beliau. Rasul tinggal di rumah beliau saat itu, hari itu. Dan yang kedua yang ngirim makanan juga yang pintar masak gitu. Nah, saat dipegang oleh Nabi atau kalau di riwayat yang lain dipegang oleh seseorang itu dipukullah atau digeprok gitu ya, karena cemburu, ada gitu wadahnya, sehingga wadahnya itu jatuh dan pecah gitu. Maka yang dilakukan Rasul adalah beliau bersabar
beliau mengatakan, ibumu cemburu, makanlah. Nah, itu bersama berarti di rumah itu ada orang lain, ada pembantunya beliau. Makanlah. Maka mereka memakannya. Kemudian tapi Rasul, walaupun istri beliau itu didiamkan, tidak dimarahin, tidak ditegur ya terkait dengan kesalahannya yang membuat sesuatu hal, tapi beliau selalu memberikan tanda petik ya, memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya Ibunda Aisyah saat ini, beliau memecahkan mangkok, maka mangkok yang pecah harus diganti. Jadi mangkok yang utuh dari rumah Ibunda Aisyah itu diberikan sebagai ganti dari mangkok yang dipecahkan. Jadi poin yang kedua, Rasul itu, ini yang paling banyak ya, Rasul itu selalu ketika ada masalah dengan istri beliau dan urusannya adalah karena kecemburuan, maka dan tidak ada sesuatu yang disakiti ya kecuali beliau sendiri ya, lebih ke beliau sendiri, maka beliau itu memaafkan, mendiamkan, bersabar, memaafkan. Ini itu bagi kita ya, ketika melihat ini para ibu ya, jangan melihat bahwa saya wajar untuk marah dan suami saya harus untuk sabar. Jangan. Ini adalah untuk kita dua-duanya. Kita berusaha sabar baik sebagai suami maupun sebagai istri gitu. Tapi ini juga jadi pelajaran bagi kami para suami bahwa istri misalnya kalau dalam hal cemburu ya bisa jadi melakukan sesuatu yang unik gitu, dan itu harus dipahami. Gitu. Makanya ada satu 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 kejadian ya ketika di tempat lain, ketika Ibunda Aisyah cemburu, Rasul sampai menyampaikan seperti itu. Wanita kalau sedang cemburu, apa lembah itu tidak dilihat dari atasnya gitu. Jadi apa yang dikatakan bisa jadi itu nggak sesuai dengan apa yang dipikiran gitu. Jadi kalau misalnya kita, pelajaran juga ya, kalau kita sedang mendapati pasangan kita sedang marah, yang perlu kita kuatkan itu adalah baik sangkanya. Seperti Rasul ini, ibumu sedang cemburu, sudah kan, sudah sampai situ gitu, ibumu sedang cemburu. Oh, suamiku melakukan ini karena dia sedang marah. Sudah aja, di titik di situ ibu-ibu gitu. Bapak-bapak juga sama, istriku mengatakan ini karena dia sedang cemburu. Titik. Jangan diperbesar-besar karena ini godaan setan kan sangat banyak ya. Mungkin di kita juga merasakan ketika kita mendapati istri sedang protes atau sedang marah, suami juga sedang marah atau sedang protes. Ada godaan setan kan, bahwa suami atau istri itu tidak cinta sama kita, berpandangan buruk, merendahkan kita dan lain sebagainya. Itu ada godaan. Tapi yang diajarkan Rasul adalah selesaikan titik sampai apa? Oh, dia sedang marah, titik. Oh, dia sedang cemburu, titik gitu. Jadi berbaik sangkanya ini penting. Kenapa? Karena godaan setan itu kan sangat tinggi. Yang ada dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah meriwayatkan iblis itu nanti kan bala tentaranya, setan-setan itu kan akan laporan. Ya kan? Ada yang laporan saya berhasil membuat manusia melakukan kejahatan ini. Oke, biasa. Tapi ada nanti teman-teman yang melaporkan bahwa dia berhasil memisahkan antara suami dan istri. Ya, ada setan bala tentaranya iblis yang melaporkan kepada iblis bahwa dia berhasil untuk memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Kemudian kata iblis ini, engkau adalah setan yang berprestasi, ibaratnya gitu. Engkau adalah tentara yang berprestasi. Nah, kita harus paham nih, Bapak dan Ibu semua, bahwa musuh kita, iblis dan bala tentaranya setan, itu salah satunya yang paling dikejarnya dari kita adalah memisahkan antara kita dan pasangan kita. Ya. Memisahkan antara diri kita dan pasangan kita. Makanya dari kemarin, dari yang pembahasan pekan pertama, selalu saya sampaikan, hal yang paling kita pelajari, yang paling juga diajarkan oleh Rasul, Ibunda Khadijah dan istri-istri Rasul adalah berbaik sangka kepada pasangan. Tahu apa kelebihan pasangan, ya.
mensyukuri apa yang ada pada pasangan, mengurangi ekspektasi kepada pasangan. Kayak tadi ya, ekspektasinya apa, kenyataannya apa, mengurangi. Sama pasangannya yang ekspektasinya apa, kenyataan apa juga sama. Ya, pasangan ekspektasinya apa, kita ternyata seperti apa gitu. Kita manusia yang banyak dosanya, banyak kekurangannya. Sama pasangan kita juga tentu tentu seperti itu. Jadi kita perlu sadar bahwa musuh kita yang utama, iblis dan setan, kerjaannya itu adalah membuat diri kita itu berburuk sangka kepada pasangan kita. Maka teman-teman, kalau sedang ada ribut atau masalah atau salah paham dan lain sebagainya, di stop rasa buruk sangka dari setan yang dihembuskan oleh setan ke dalam hati kita, ambil titiknya. Oh, suami saya sedang panik, titik. Oh, istri saya sedang cemburu, titik. Udah aja gitu. Titiknya di situ. Gitu. Jangan dibawa nanti sudah tidak cinta, dia sepertinya orangnya memang masalah dan sebagainya. Jangan gitu. Dibawa ke titik. Jangan, oh saya tidak dihargai dan lain sebagainya. Jangan gitu. Diambil titik bahwa dia sedang cemburu, dia sedang marah, dia sedang panik. Sudah aja titiknya di situ. Seperti Rasul ini, ibumu cemburu. Titik. Gitu. Karena ini pernah kejadian. Rasul ketika Ibunda Aisyah pernah, mungkin sudah cukup sering juga didengar hadis ini. Ketika ada masalah dalam perjalanan ini ya, dalam perjalanan bersama dengan sahabat. Ya, perjalanan itu Rasul mengajak dua orang istrinya, beliau dengan Ibunda Sofia. Ya kan, beliau dengan Ibunda Sofia. Nah, untanya Ibunda Sofia itu agak kecil, agak lemah gitu. Sehingga barang-barang bawaannya yang cukup banyak dari Ibunda Sofia memberatkan unta tersebut. Jadi lama jalannya. Nah, Rasul itu selain bersama dengan Ibunda Sofia juga bersama dengan Ibunda Aisyah. Sehingga yang dilakukan Rasul itu adalah sebagian dari barang-barang Ibunda Sofia itu dipindahkan, minta tolong kepada Ibunda Aisyah untuk membawakan barang-barang Ibunda Sofia. Bukan Ibunda Aisyah yang membawa sebenarnya, tapi untanya Ibunda Aisyah yang lebih kuat, yang lebih besar gitu. Nah, Ibunda Aisyah kan cemburu. Nah, ini poinnya ya, ibumu itu cemburu. Ketika wanita cemburu, seperti Rasul tadi sampaikan, lembah itu nggak dilihat dari atas lagi. Ya maksudnya mungkin apa yang dipikirkan itu berbeda dengan pikiran rasional. Sehingga yang dikeluarkan dari kata-kata Ibunda Aisyah itu adalah kata-kata yang akibat kecemburuan, bukan kata-kata yang sebenarnya ada dalam pikiran atau dalam hatinya. Nah, Ibunda Aisyah mengatakan, tapi engkau ini putuskan dengan adil ya, gitu. Jangan engkau tidak memutuskan yang adil. Engkau ini kan Rasul, gitu. Kalau laki-laki dalam kondisi yang tidak sedang marah atau lain, itu kata-kata itu kan berbahaya, gitu. Kata-kata itu seperti menyaksikan keadilannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tahu bahwa kata-kata Ibunda Aisyah ini adalah kata-kata, bukan kata-kata maksud sebenarnya, tapi maksudnya putuskan yang adil ya. Aku ini lagi cemburu. Kenapa sih? Gitu. Aku udah nyaman dengan naik unta, kemudian itu barang dari istrimu yang lain engkau berikan kepada untaku. Kamu putuskannya dengan adil dong. Nah, seperti itu kira-kira. Maka Rasul ketika mendapati perkataan Ibunda Aisyah yang seperti itu cemburu, itu menyikapinya dengan mendiamkannya. Ya, karena Rasul tahu bahwa itu adalah kata-kata yang bukan kata-kata yang sebenarnya. Gitu. Walaupun tentu dari seorang muslimah kita harus, teman sahabat-sahabat harus hati-hati juga ketika cemburu, nanti kata-katanya harus tetap dijaga karena Rasul ada nanti beberapa kali juga menegur. Ada yang lain bahkan didiamkan sampai 3 bulan, gitu, didiamkan sampai 3 bulan karena perkataan yang salah kepada istri Rasul yang lain. Kayak ini ceritanya kan kepada Rasul, maka beliau bersabar dan tahu bahwa niat istrinya bukan untuk menyakiti beliau, tapi karena rasa cemburunya. Nah, maka yang bisa kita pelajari di sini adalah ketika pasangan hidup kita marah, berusaha kita untuk diam, dan
kalau ada godaan setan dalam hati kita bahwa pasangan kita itu tidak cinta, pasangan kita tidak menghormati, pasangan kita merendahkan dan lain sebagainya, katakan pada hati ini adalah godaan setan. Enggak kok, saya sudah nikah sama dia 13 tahun lamanya. Saya sudah nikah dengan dia 5 tahun lamanya. Dia bukan orang yang merendahkan saya. Dia bukan orang yang menghinakan saya. Dia bukan orang yang tidak mencintai saya. Ini karena dia sedang marah. Nah, itu harus kita lokalisir tuh, sahabat-sahabat semua. Karena itu godaan setan. Ini karena dia cemburu. Seperti Rasul tadi. Ibumu cemburu. Perkataan Ibunda Aisyah yang dalam perjalanan tadi karena cemburu. Ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi kalau kita mencoba untuk melatihnya, mudah-mudahan jadi makin baik, makin baik ya bagi bapak dan bagi ibu. Nanti mudah-mudahan yang para ibu, yang mayoritas para ibu, walaupun ada juga bapak-bapak ya, hal ini diobrolin kepada suaminya bahwa setan itu akan selalu ketika dalam pertengkaran akan selalu menggoda untuk kita berpikiran negatif kepada pasangan hidup kita, sehingga satu yang dilakukan oleh pasangan kita berpikirnya bisa jadi 10, 100 dan lain sebagainya. Nah, katakan dalam hati kita tidak. Dia melakukan ini karena marahnya. Gitu. Dia melakukan ini karena cemburunya. Dia melakukan ini karena paniknya. Bukan karena tidak sayang, bukan karena menzolimi, bukan. Jangan dibawa ke dalam pernyataan-pernyataan yang dalam godaan setan. Selanjutnya, saya punya seorang guru ya, seorang kiai yang ternyata ini juga beliau ambil dari kehidupan Rasulullah ini. Ketika pasangan hidup kita marah, maka kita diam. Beliau mengatakan begini ya, beliau usianya mungkin sudah 70 tahun. Abi itu ya bahasa beliau kan abi ya, kepada beliau. Kami memanggilnya abi gitu. Abi itu tidak pernah bertengkar dengan Umi. Nah, kami kan kaget ya. Menikahnya itu sudah 50 tahun. Ya kan? 50 tahun. Hampir 50 tahun. Tidak pernah bertengkar dengan Umi. Tapi kalau Abi marah ke Umi mah sering, kata beliau. Atau Umi marahin Abi juga sering. Tapi kami tidak bertengkar. Rahasianya apa? Rahasianya ketika Abi marah, mau marahnya karena apapun, si Umi diam. Begitu juga ketika si Umi marah, mau marahnya karena apapun, Abi diam. Gitu. Sehingga tidak bertengkar. Oh iya, saya jadi nangkep. Oh iya, bukan tidak pernah marah, bukan tidak pernah kesel, bukan tidak pernah kecewa, tapi tidak pernah bertengkar. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan Rasul, kita nggak pernah mendapati Rasul dan istri beliau itu bertengkar. Bener ya? Tapi kalau istri beliau itu marah, kemudian istri beliau itu misalnya melakukan kecemburuan seperti tadi ya, ada wadah di teplok gitu kan, kemudian mengucapkan kata-kata cemburu gitu kepada suaminya, itu mah ada. Tapi tidak pernah bertengkar. Gitu. Bagaimana istri berani bertengkar atau dengan Rasulullah? Gitu. Tidak pernah bertengkar. Dan kalaupun Rasul nanti ada satu kesalahan yang bermaksiat, istrinya dalam kemarahannya dikasih teguran keras oleh Rasul, itu langsung diam. Gitu. Jadi ini seni ya, yang memang kami sendiri masih kesulitan untuk mengikutinya, tapi ini perlu untuk kita jadikan pelajaran bahwa berusahalah kita, Bapak dan Ibu, termasuk saya masih berusaha ya. Yang kita kejar itu adalah minimal kita sebagai suami dan istri itu tidak bertengkar. Kalau kita sedang marah, mudah-mudahan istri kita sabar, dia diam. Kalau istri kita marah, mudah-mudahan kita sabar, kitanya diam. Gitu. Jadi nggak sampai bertengkar. Nah, karena bertengkar ini kan ini yang membuat berbahaya gitu. Kata-kata bertengkar ini yang akan membuat keluarga itu jadi bahaya. Jadi api ketemu sama api ya kebakaran gitu. Jadi banyak sakit hati, panjang dan lain sebagainya ketika
salah satu marah disikapi dengan yang lainnya itu marah. Jadi bertengkar. Bahkan ada yang sampai fisik dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Jadi pelajarannya dari Rasul yang kedua ini adalah kalau salah satu pasangan marah maka yang satunya berusaha untuk diam. Gitu. Ini bagus kalau dibicarakan ya, dibicarakan dengan pasangan. Dari kisah ini kita belajar nih tentang Ibunda Aisyah yang tadi ya, ibumu cemburu, bahwa jangan sampai ketika pasangan marah itu pikiran kita melebar kemana-mana, prasangka negatif melebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau salah satu pasangan marah, maka tugas yang lainnya adalah diem. Itu tugas yang lainnya adalah diem sambil berusaha untuk menyabarkan. Kalau masih marah ya sudah diem saja. Gitu. Yang selanjutnya, tidak sungkan untuk minta maaf. Ini walaupun Rasul ini nggak salah di sini ya. Rasul ini dalam arti Rasul nggak salah juga minta maaf gitu. Nah, mindset kita ini kan rumah tangga ini sama-sama perlu untuk kita jaga. Ya, mindset kita yang minta maaf duluan adalah dia yang menang. Kenapa? Karena dia menyelamatkan rumah tangganya. Jadi yang minta maaf duluan itu adalah dia yang kuat, dia yang menang, dan dia yang berhasil menyelamatkan. Dia yang berpahala. Gitu. Kita kan semua punya visi yang sama. Kita ingin bersama pasangan dan anak-anak itu sampai ke surga sama-sama. Maka semua hal yang membuat keluarga kita retak, pecah, bahkan berpisah, nauzubillah, itu harus kita singkirkan. Gitu. Kita selesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, salah satunya adanya pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan. Bagaimana caranya? Cara yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Rasul adalah terlebih dahulu minta maaf. Jadi, mindset kita sekarang, ego kita sekarang, kalau kita mau mengikuti Rasul, Rasul itu adalah manusia yang tidak ada salahnya, tapi beliau minta maaf kepada istrinya. Kenapa? Karena yang minta maaf adalah dia yang kuat, dia yang soleh, dia yang berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya, berusaha untuk menjaga rumah tangganya. Jadi melatih mental kita untuk minta maaf duluan. Ya, kalau ada masalah yang sudah berat sekali sehingga suami punya pandangan apa, istri punya pandangan apa, diam-diaman, maka yang pertama kali minta maaf adalah dia yang menyelamatkan rumah tangganya. Dia yang mulia. Nggak usah lagi dibahas siapa yang salah, aku yang salah. Nggak usah lagi dipikirin siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang ngaku salah, yang minta maaf, dialah yang menyelamatkan. Dan karena tujuan kita adalah untuk sama-sama sampai surga, makanya yang menyelamatkanlah yang dapat pahala paling banyak. Udah gitu aja. Dan yang dapat pahala paling banyak sebenarnya dialah yang menang, tanda petik. Walaupun nggak ada menang kalah di sini. Jadi mindsetnya harus kita rubah. Kadang-kadang kan ada ya, kita nggak sesuai atau nggak setuju atau cekcok atau salah paham. Kadang mungkin bertengkar dengan pasangan hidup sampai nangis dan lain sebagainya sehingga bingung mau bagaimana ini cara menyelesaikannya. Kalau ngomong pasti akan butuh sudah terlanjur terluka gitu. Maka yang pertama kali datang, yang pertama kali minta maaf, yang pertama kali mengaku salah, ya, walaupun kita nggak membahas lagi salah benar dan lain sebagainya, dialah yang berpahala, dialah yang menyelamatkan rumah tangga. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul, walaupun Rasul nggak salah sama sekali. Ketika Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, ya, karena Yahudi ini luar biasa, ya, mulai dari Bani Nadir, Bani Quraizo, Bani Kainuko, ini luar biasa, gitu. Orang tuanya Ibunda Sofia ini adalah pemuka Yahudi yang memfitnah Rasul, kemudian mengundang Rasul untuk kemudian menyergap dan membunuh Rasul, tapi tidak berhasil. Kemudian nanti mengumpulkan orang-orang di sekitar Madinah, termasuk orang Quraisy untuk menyerang Madinah dan Rasulullah dalam perang Ahzab. Ya, jadi orang tuanya, ayahnya Ibunda Sofia ini itu adalah salah satu pemuka Yahudi yang mengumpulkan orang-orang Quraisy dan orang-orang Bani Ghafatan dan lain sebagainya yang di sekitar Madinah sampai terkumpul 10.000 pasukan untuk meluluh lantahkan Rasulullah, keluarga Rasul dan sahabat Rasul yang saat itu hanya sekitar 3.000 orang.
gagal. Setelah itu pindah nanti mereka ke Khaybar. Ya, kemudian nggak sampai di situ, nanti di perang Khandaq itu nanti apa bersengkokol lagi dengan orang Yahudi yang masih bekerja sama dengan Rasul sehingga membuka pintu belakang Madinah. Jadi kejahatannya ini luar biasa. Dan nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memerangi orang Yahudi yang ada di Khaybar, salah satunya yang terbunuh itu adalah ayahnya dari Ibunda Sofia. Maka nanti Ibunda Sofia itu ditawan oleh kaum muslimin, kemudian nanti dibebaskan oleh Rasulullah dan dinikahi bahkan oleh Rasulullah yang maharnya itu adalah kemerdekaannya beliau, kemerdekaannya Ibunda Sofia. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya Ibunda Sofia kepada Rasulullah. Ya. Tapi perasaan awalnya mungkin benci, awalnya mungkin sakit hati yang luar biasa karena ini adalah musuh ayahnya, musuh besar ayahnya. Ya. Musuh besar ayahnya beliau, tapi Ibunda Sofia akhirnya luluh. Kenapa? Karena akhlak Rasul yang sangat luar biasa, sangat memuliakan. Bahkan dalam kondisi yang lemah, Ibunda Sofia setelah menikah dengan Rasulullah mau naik ke atas unta, ya dalam perjalanan dari Khaybar menuju ke Madinah, sulit untuk naik ke atas unta karena unta itu agak tinggi. Rasul sampai jongkok, kemudian menjadikan pahanya beliau sebagai tangga pijakan bagi Ibunda Sofia untuk naik ke atas unta. Gitu. Jadi bukan lagi dibukakan pintu mobil ya, para ibu ya, para bunda, tapi Rasul sampai jongkok, kemudian pahanya beliau, lututnya beliau itu diinjek oleh Ibunda Sofia, kemudian Ibunda Sofia bisa naik ke atas unta, menjadikan lutut suaminya itu sebagai tangga, paha suaminya itu sebagai tangga. Kemudian diselimuti oleh Rasulullah, kemudian barulah diajak untuk berjalan. Jadi kelembutan hati, kebaikan hati, ya, keteladanan Rasul, kasih sayang Rasul itu membuat luluh Ibunda Sofia. Dan bukan hanya itu, tentu saja Rasulullah itu minta maaf. Benar-benar aku minta maaf kepadamu, wahai istriku, dari apa yang telah aku lakukan kepada kaummu. Sungguh mereka berkata-kata tidak benar terhadapku dan tentang diriku. Di riwayat lain Rasul menjelaskan, mereka berusaha untuk mencelakaiku, membunuhku, menyerangku, mereka memfitnah kami sehingga mengumpulkan orang-orang untuk menyerang kami. Maksudnya dalam perang Ahzab. Di riwayat lain yang lebih panjang. Nah, Ibunda Sofia karena Rasul akhlaknya demikian mulia minta maaf atas tanda petik sesuatu yang bukan kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena itu adalah untuk menghindari kejahatan-kejahatan lanjutan dari orang-orang Yahudi yang terus berusaha untuk membunuh Rasul dan memfitnah Rasul dan memerangi Rasul. Tapi karena minta maafnya itu menunjukkan luar biasanya akhlak Rasul, menunjukkan kebesaran hati Rasul. Sampai-sampai Ibunda Sofia itu berkata dalam hadis ini menyampaikan, aku tidak berdiri dari tempat dudukku kecuali Rasulullah menjadi orang yang paling kucintai di antara manusia. Yang awalnya benci, yang awalnya sakit hati karena bapaknya dibunuh, karena suaminya terbunuh, karena saudara-saudaranya dan kaumnya itu terbunuh, menjadi manusia yang suaminya itu menjadi orang yang paling dicintai. Nah, pertanyaannya kita ini sudah nikah dengan pasangan hidup kita ini berapa tahun? Ya, kok segitunya akhlak kita sampai pasangan kita itu nggak sampai sekarang itu belum bisa mencintai kita. Kalau belum bisa sepenuhnya mencintai kita, kok masih kecewa dengan kita? Berarti yang kita perbaiki itu adalah akhlak kita, pelayanan kita kepada pasangan hidup kita, interaksi kita dengan pasangan kita, memuliakannya, menghormatinya, bercanda dengannya, mengasihinya, gitu. Memuliakan orang-orang yang dimuliakannya. Kita nggak mungkin menikah dengan posisi seperti Rasul, ya, menikahi wanita atau menikahi pria yang membenci kita, nggak ada sepertinya di sini, ya. Tapi kita juga kemungkinan nggak akan mendapatkan cinta yang seperti cinta Rasul didapatkan dari istri-istri beliau. Jadi istri beliau itu wajar cemburu. Kenapa? Karena sangat mencintai Rasul.
Karena Rasul itu akhlaknya sangat luar biasa. Ibunda Sofia yang ini ya, yang kasusnya ini kita bahas sekarang, yang case-nya ini kita bahas sekarang. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhir hidupnya, Rasulullah itu sedang sakit parah di dalam sudah di rumah Ibunda Aisyah saat itu, hari-hari terakhir. Ibunda Sofia itu sampai berkata seperti ini, "Wahai Rasulullah, seandainya aku saja yang mendapati sakit seperti sakitmu dan engkau itu sehat, maka itu lebih baik bagiku." Seolah-olah Ibunda Sofia mengatakan, seandainya yang sakit itu aku saja, jangan engkau. Gitu, sambil menangis. Kemudian istri-istri Rasul yang lain itu cemburu gitu. Jadi kayak melihat matanya itu jadi kayak cemburu. Ah, pintar ngomong aja itu. Nah, Sofia itu kan gitu kan. Kata Rasulullah, kenapa kalian melihat seperti itu? Berdecak-decak seperti itu. Apa yang dikatakannya itu benar. Maka ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau pasangan hidup kita itu masih ada kecewanya, masih kurang dicintai dan lain sebagainya. Bagaimana akhlak kita? Ya, bagaimana bagaimana siapa yang kita contoh? Gitu. Bukankah kita mencontoh Rasulullah? Bukankah kita mencontoh Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah dan Ummahatul Mukminin bagi para wanita? Mungkin selama ini kita belum benar-benar mencontoh dengan baik. Ya, benar. Di satu sisi kita adalah manusia akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Tapi kita kan wajib berusaha. Bagaimana agar istri itu menjadi ridho, jadi cinta, jadi bahagia, jadi senang punya suami seperti kita. Jadi bersyukur. Di malam hari tangisannya tangisan bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Istri juga sama. Apalagi teman-teman yang wanita meninggal dalam keadaan suami ridho masuk surga. Ini perlu untuk benar-benar kita resapi dan kita doakan dalam Ramadan ini, bahwa salah satu jalan kita ke surga adalah yang suami kita berakhlak terbaik kepada istri kita, dan istri suami itu ridho kepada teman-teman. Ya. Di tahun 2009 ketika saya masih di Tangerang, ada ustadz kami itu, beliau pembimbing haji. Beberapa tahun sebelumnya beliau membimbing jamaah haji di Tangerang. Salah satu jamaah rombongan itu sepasang, ya, suaminya umur 70, kemudian istrinya umur 67, 68-an, sekitar segitu. Kemudian ini setelah selesai haji, prosesi haji selesai, ya, sudah selesai, kemudian kembali ke apartemen masing-masing di sekitar Masjidil Haram di Mekah, ya, tidak agak lumayan jauh dari Masjidil Haram. Kemudian mereka biasa ibadah sholat subuh, ya, dari waktu sebelum subuh sudah berangkat, kemudian ibadah sholat subuh hari Jumat, ibadah sholat subuh ke Masjidil Haram, ya, bersama dengan rombongan lah, beberapa orang. Ustadz ini pembimbingnya bersama dengan beberapa jamaah, termasuk dengan 2 orang pasangan suami istri ini, yang kakeknya umur 70 tahun, yang suaminya umur 70 tahun, yang istrinya sekitar 67, 68 tahun. Sudah selesai ibadah haji hari Jumat pagi. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah, ya, di Masjidil Haram biasa, ya, agak terpisah-pisah sedikit. Kemudian setelahnya bergabung kembali, mereka tilawah, zikir pagi dan petang, kemudian ditutup dengan sholat duha. Nah, ketika ditutup dengan sholat duha ini, istri beliau, istri bapak ini, istri kakek ini, itu udah seperti lemah, gitu, sudah terlihat seperti lemah. Dan kemudian setelah sholat duha itu pengen baringan saja di tubuh suaminya, itu baringan, lemah, jadi ditungguin di situ. Dan tidak berapa lama ternyata di Masjidil Haram itu istri beliau meninggal, wanita itu meninggal. Ini bayangkan, ya, teman-teman semua, meninggal di hari Jumat setelah melaksanakan ibadah haji di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Didoakan oleh jutaan orang. Nanti setelah Jumatan biasa itu ada, setelah sholat ada prosesi mendoakan, mensolatkan
orang-orang yang wafat, baik itu di Nabawi maupun di Masjidil Haram. Tanda-tanda husnul khotimahnya sudah sangat banyak gitu. Kemudian beberapa waktu kemudian ustadz tersebut itu setelah prosesi pemakaman dan lain sebagainya, ustadz tersebut datang kepada kakeknya. Kakeknya kan sedih ya. Awalnya berangkat berdua, sudah selesai ibadah haji, sudah tinggal nunggu waktu pulang, tiba-tiba nanti pulangnya sendiri. Itu kakeknya sedih sendiri, didatangi oleh ustadz kami tersebut. Gitu, ditanya oleh ustadz, Bapak, saya mohon maaf sekali. Saya izin untuk bertanya. Kalau misalnya ada orang kita lihat itu husnul khotimah, maka kita perlu tahu apa kira-kira amalan atau apa hal yang spesial yang dilakukan oleh beliau. Nah, kami lihat ini ibu ini luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu sudah selesai hajinya. Di hari Jumat pagi, selesai sholat subuh, selesai zikir pagi, selesai tilawah Quran, selesai sholat duha di depan Ka'bah, ya di Masjidil Haram bersama dengan suami. Siangnya disolatkan oleh jutaan orang. Kami ini melihat ini akhir kehidupannya ini luar biasa. Ya jarang-jarang orang mendapatkan hal yang seperti ini. Apa yang bisa kami pelajari dari sosok istri Bapak ini? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah sesuatu yang besar, ya. Kata kakek tersebut sambil menangis, ya, kata kakek ini sambil menangis, beliau mengatakan, wahai Ustadz, kalau istri saya ibadah mungkin nggak terlalu spesial-spesial. Tapi kalau ada hal yang spesial dari istri saya, ada dua Ustadz. Yang pertama, dia orangnya itu sangat lapang hatinya. Sehingga tidak ada sesuatu atau apapun yang membuat dia itu dendam atau marah. Ya, malam hari dia tidur itu pasti semuanya sudah diridhoi apapun. Jadi hatinya itu sangat lapang kepada saudara-saudara, kepada tetangga, kepada semuanya. Dimaafkan, benar-benar dimaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada prasangka, tidak ada buruk sangka, dan tidak ada kesel, marah, dan lain sebagainya. Yang pertama itu yang luar biasa. Dan yang kedua, kata kakek ini sambil menangis, yang kedua Ustadz, saya bersaksi Ustadz, sambil menangis ya, saya selama menikah dengan beliau, sudah berpuluh-puluh tahun saya lupa rasanya kecewa sebagai seorang suami. Saya udah lama Ustadz gak pernah kecewa sama istri saya. Istri saya itu selalu berusaha membahagiakan hati saya. Selalu berusaha untuk mendapatkan ridho saya. Dan Ustadz, kalau istri saya masuk surga karena ridho saya bersaksi Ustadz, di hadapan Ustadz, saya itu ridho sama istri saya. Ustadznya menceritakan ini kepada kami dengan berkaca-kaca. Kami mendengarnya juga dengan berkaca-kaca. Dan saya menceritakannya juga, setiap menceritakan ini saya merasa sangat terenyuh gitu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu semua, pasangan hidup kita itu jangan kita anggap biasa-biasa. Pasangan hidup kita itu cara Allah. Ya, salah satu cara kita mendapatkan ridhonya Allah itu ya lewat pasangan hidup kita. Kalau istri kita itu bahagia, istri kita itu dimuliakan, istri kita itu kita bantu menolong ayahnya, menolong ibunya, kita kasih uang, sebagian uang kita untuk ayah, ibunya, orang tua kita, ke mertua kita, istri kita bahagia. Kita kasih makanan, kita kasih hadiah kepada keponakan istri kita bahagia. Carilah segala macam cara agar istri kita itu dimuliakan, maka mudah-mudahan kita doa sama Allah, ya Allah saya sudah berusaha ya Allah. Jadikan saya manusia terbaik. Kenapa saya berusaha untuk memuliakan istri saya? Bagi para ibu juga sama. Suaminya marah, sabar. Suaminya ngeselin, sabar. Suaminya lagi capek segala macam, sabar. Memang nggak ada yang mudah, benar. Tapi surga itu terlalu indah untuk tidak diperjuangkan. Dan istri itu mendapatkan surga lewat ridho suaminya. Gitu. Salah satu jalan pintasnya itu ridho suami itu. Ketika teman-teman mendapatkan mengunci satu hati,
yang itu orang itu bersama dengan teman-teman, ya. Kenapa mengunci memikirkan masalah orang lain? Yang kita pikirkan adalah suami kita, suami teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang itu yang namanya suami hatinya terkunci, bahagia, ridho dia dengan teman-teman, kemudian teman-teman wafat dalam keadaan dia ridho. Dia malam-malam nangis bersaksi kepada Allah, ya Allah saya ridho, istri saya banyak kekurangan, tapi saya ridho, dia berusaha yang terbaik untuk saya. Dia capek ya Allah merawat anak-anak kami. Dia berusaha yang terbaik untuk sabar sama saya. Saya ini masih banyak jahatnya, masih banyak kurangnya, tapi dia sabar. Saya tahu dia sedih, dia sabar. Saya tahu dia nangis, tapi dia sabar. Saya ridho ya Allah. Masukkan ke dalam surga. Lurus jalan teman-teman masuk surga. Gitu. Mungkin tidak semegah kisah ibu tadi, sampai dimuliakan Allah itu di Masjidil Haram, disolatkan oleh jutaan orang. Tapi insya Allah ada janji Allah bahwa barang siapa wanita yang wafat dalam keadaan suaminya ridho, maka baginya surga. Tempat lain, barang siapa wanita yang dia jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga tidak berzina, dan taat kepada suaminya, maka nanti di akhirat dikatakan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi saya menyampaikan ini kenapa? Karena bab meminta maaf yang tadi ya, bab untuk diam, bab untuk bahkan tersenyum, itu saya paham, itu bukan bab yang bab yang mudah gitu. Tapi kita harus fokus sama tujuan kita. Kita ingin mendapat ridho dan surganya Allah. Dan itu adalah bagian ujian kita. Terakhir singkat-singkat saja ya, yang terakhir adalah Rasulullah tidak sungkan juga kalau misalnya beliau harus menegur kesalahan. Contoh Ibunda Aisyah, ada satu waktu beliau cemburu, beliau mengatakan, mohon maaf, Ibunda Sofia itu pendek. Maka ditegur oleh Rasulullah, wahai Aisyah, seandainya kata-kata yang barusan engkau sampaikan itu dicelupkan ke dalam air samudra yang sangat luas, maka air samudra itu semuanya akan menjadi pahit karena kata-katamu. Sambil wajah beliau memerah. Ya. Di sisi lain, Ibunda Aisyah karena pernah cemburu kepada Ibunda Khadijah, menanyakan kedudukan Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah. Kenapa sih mikirin wanita yang sudah tua itu, gitu kan? Yang sudah meninggal itu, yang tua itu, dibelalah kehormatan Ibunda Khadijah. Karena tidak ada yang bisa membela kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan sudah meninggal, tidak boleh. Maka Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang bisa mengganti, Allah tidak menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Keras jadi bahasanya. Allah tidak menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Darinya aku mendapat keturunan, dia yang pertama kali beriman ketika yang lain itu mendustakan, dia yang pertama kali menyerahkan seluruh hartanya ketika orang-orang menahan hartanya kepadamu. Darinya aku mendapat keturunan. Jadi ketika memang kaitannya dengan sesuatu yang menyakiti orang lain atau bermaksiat, ya harus disampaikan, ditegur, dijelaskan. Yang selanjutnya adalah, nah ini ya, mencoba untuk menyelesaikan internal. Ini pelajaran juga bagi kita. Ya, masalah itu insya Allah lebih mudah diselesaikan kalau misalnya diselesaikan antara suami dan istri internal, karena nanti bermainnya hanya ego suami dan istri gitu, nggak pakai campur tangan orang. Jadi jangan apa-apa langsung ngadu sama orang tua, jangan apa-apa ngadu sama orang luar gitu, karena banyak masalah itu selesainya ya selesai internal saja tadi, selesai sabar, kalaupun bermarah-marah, ada yang nangis dan lain sebagainya, minta maaf setelah tenang dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah keluar, ya sudah ke orang tua, sudah ke mertua, sudah ke sahabat, apalagi mohon maaf, jangan pernah sama sekali ya masuk ke sosial media. Ini jangan sampai, kalau ada masalah itu jangan sampai, walaupun bentuknya itu cuma apa? Ngasih sindiran-sindiran. Ya Allah capek banget gitu kan. Ya Allah apa? Jangan teman-teman, itu kita membuka aib keluarga kita. Nggak sadar. Makanya berapa banyak keluarga yang bisa jadi sebenarnya suami istrinya itu masih saling mencintai,
Tapi karena sudah terlanjur habis harga diri dan egonya disebabkan sudah viral di sosial media, jadi nggak ada jalan balik lagi. Gitu. Terlalu banyak yang mengomentari, terlalu banyak yang mencampuri. Jadi ini sosial media jangan sampai nih, karena sudah mulai menjangkiti generasi kita, Bapak dan Ibu, jangan sampai, sama sekali jangan sampai ada masalah diposting di sosial media. Menyelesaikannya rumit kalau sudah masuk sosial media. Ya, sudah masuk viral, sudah masuk komentar dan lain sebagainya. Lagian apa keuntungan, bahkan banyak sekali keburukan kalau orang itu tahu aib keluarga kita, kelemahan keluarga kita, ngapain gitu. Dan semua orang juga ada masalah, tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya kecewa sama suami, semua istri nggak ada yang nggak kecewa sama suaminya. Semua suami kecewa sama istri, nggak ada suami yang nggak kecewa. Yang ada itu Rasul nggak pernah kecewa sama Ibunda Khadijah, sudah aja. Ibunda Khadijah nggak pernah bikin kecewa Rasul, sudah aja. Kalau kita bukan Rasul, bukan Ibunda Khadijah, pasti ada kecewanya, pasti ada berantemnya, pasti ada marahnya. Tadi kan udah kita bahas keluarga Rasul aja, di luar ketika pernikahan beliau dengan Ibunda Khadijah, ada aja problemnya. Bahkan Rasul sampai tadi kan mendiamkan, memberikan pilihan kepada istri beliau kalau mau diceraikan kaitannya dengan nafkah. Beliau bahkan mengharamkan, ngambil keputusan jadinya mengharamkan, ditegur oleh Allah di surat At-Tahrim gitu. Jadi kalau keluarga Rasul aja seperti itu, apalagi keluarga kita. Nah, kalau ada masalah selesaikanlah internal. Ya, ini nanti bisa dibagikan ya. Ini saya nggak akan menceritakan kembali, bisa dibaca ini bahwa Rasulullah ketika sedang akan ada problem dengan Ibunda Aisyah yang saat itu kesal sama Rasul karena sepertinya kok lebih mendahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada ayahnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ketika melihat anaknya seperti itu marah. Sehingga Rasul malah mencegah Abu Bakar untuk masuk ke dalam urusan tersebut. Gitu. Selesainya apa? Selesainya setelah itu sudah damai, bercanda-bercanda nih di bagian akhir. Ketika Abu Bakar keluar, kemudian nanti nggak berapa lama masuk lagi, ternyata sudah bercanda. Jadi Rasul itu memang kalau ada masalah itu paling gampang menyelesaikannya dengan bercanda. Gitu. Sampai Abu Bakar mengatakan, masukkanlah aku dalam perdamaian kalian seperti kalian tadi akunya sudah terlanjur masuk dalam pertengkaran. Kata Rasulullah ya sudah dilakukan ini. Gitu. Nah, di sini juga ada jadi pelajaran sebenarnya ya, tapi ini nggak terlalu banyak kita bahas. Mertua itu sebenarnya membela menantu, bukan membela anak. Mertua yang paham. Abu Bakar itu selalu kalau misalnya ada masalah sama Rasul Ibunda Aisyah, itu menengahinya itu pasti membela Rasul, bukan membela anaknya. Umar juga sama, ketika nanti Umar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah dengan Ibunda Hafsah ada problematika, yang dibela itu adalah Rasulullahnya. Tapi saya nggak paham nih mertua ketika kita masukkan dalam urusan kita apakah paham atau tidak. Jadi membela, minimal mencoba untuk netral, kalaupun bisa sebenarnya membela menantunya. Contohnya Rasulullah ketika Fatimah radhiyallahu anha itu lagi ada bertengkar dengan Ali sampai Ali itu pergi ke masjid. Pernah kita bahas juga ya, kalau laki-laki ada masalah dia menyendiri, nggak mau ngobrol. Ali radhiyallahu anhu ini pergi ke masjid. Rasul ketika datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha nggak melihat Ali, ditanya kenapa, mana suamimu? Tadi kami bertengkar, tadi ada masalah. Rasul itu langsung menegur Fatimah. Jadi mertua itu bukan membela anak, tapi malah membela menantu. Gitu. Nah yang dilakukan Rasul, beliau menegur anaknya, putrinya Fatimah, padahal Fatimah adalah putri yang paling beliau cintai. Ya kan, Fatimah adalah yang paling beliau cintai, tapi ditegur sama Rasul, dan Rasul menyusul Ali, menyuruh memerintahkan orang untuk mencari Ali. Ternyata Ali radhiyallahu anhu di masjid, kemudian didatangi oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah melihat Ali sedang berbaring sehingga pipinya itu berdebu, maka dipanggilnya Abu Turab, bapak yang penuh dengan debu. Itu adalah panggilan yang disenangi sama Ali, bercandanya Rasul. Wahai yang penuh debu, kira-kira gitu, bercanda. Nah, balik lagi Rasul kalau ada masalah menyelesaikannya dengan salah satunya dengan
dengan dicandain gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah agak rumit masalahnya sehingga kita minta orang tua untuk membantu, maka pastikan orang tuanya juga orang tua yang paham bahwa dia untuk mendamaikan, bukan malah untuk memisahkan. Dia ingin menegakkan keadilan, bukan untuk membela membabi buta. Dan kalau sebenarnya kalau lebih paham lagi adalah yang dia bela ketika masalahnya kesalahpahaman dan lain-lain, yang dibela itu menantunya, atau yang dicondongkan adalah menantunya. Karena kan kalau anaknya itu anaknya akan nurut sama dia gitu. Tapi kalau yang dia bela anaknya, menantunya nanti merasa tersingkirkan atau dizolimi dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya bahas ya. Tadi sebenarnya intinya adalah ya banyak-banyak kita bersabar, banyak namanya keluarga pasti ada ujiannya, dan fokus sama tujuan kita untuk bersama dengan pasangan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, suami. Insya Allah kita dapat banyak kebaikan dengan kesabaran, pengalahnya kita, cinta kasih kita kepada istri kita, memuliakan istri kita, istri, teman-teman, di balik beratnya atau ujian-ujian yang teman-teman hadapi, kesabaran, kekurangan suami dan lain sebagainya, tapi itu semua adalah jalan surganya teman-teman lewat ridho suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, waduh udah 11.25 ya. Mungkin sekitar 10 menit kepada Bang Rauf. Kita buka sedikit ya, satu atau dua mungkin ya tanya jawab ya Bang Rauf. Mohon maaf ya agak lama membahasnya. Ya, alhamdulillah. Jazakallah Ustadz. Masya Allah ini materinya cukup panjang karena memang ini ketika di kenyataannya memang panjang juga cara menyelesaikan masalahnya. Insya Allah dari materi yang luar biasa lengkap ya, paket komplit lah. Kalau tadi udah dijelasin, bahkan sampai mertua juga dibahas ya, ketika ada masalah dengan mertua dan ya bagaimana seharusnya mertua itu ikut serta dalam membantu, itu juga ada adab-adabnya dibahas juga, Masya Allah. Ustadz nih ada pertanyaan dari salah satu peserta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi diri sendiri yang sulit mengungkapkan ketika marah? Ada sesuatu yang tidak disukai sehingga unek-uneknya menumpuk dan akhirnya malah stres sendiri. Nah, bagaimana Ustadz, terutama sebagai seorang istri kayak gitu Ustadz? Ya, terima kasih Bang Rauf dan teman-teman semua. Kalau misalnya tadi ya unek-unek, gimana kalau misalnya ada unek-unek, cara menyampaikannya gitu ya, cara mengeluarkannya. Benar nggak penangkapan saya, Bang Rauf? Ini lebih tepatnya, jadi orang tersebut nggak biasa bercerita. Nah, oh ya, jadi dipendam ya? Dipendam, ya. Ya, itu terkait dengan komunikasi ya. Jadi biar lebih enak ya sebenarnya kalau antara suami istri itu sudah menikah sudah cukup lama dan sudah saling berusaha untuk memuliakan, mencintai dan lain sebagainya, sebenarnya sudah mulai kebayang, oh istri saya itu nggak senengnya di seperti ini, oh sakit hatinya atau benar-benar tersinggungnya kalau seperti ini. Tapi kan kadang-kadang belum tentu semuanya punya sensitivitas seperti itu ya. Apalagi kadang-kadang laki-laki, mungkin bagi wanita kalau urusan perasaan laki-laki ini kadang-kadang agak kurang sensitif kan gitu ya. Maka ya mau tidak mau ya memang walaupun tidak terbiasa ya mau tidak mau harus berusaha untuk mengkomunikasikannya. Ini kan sama ya, saya nggak biasa ngobrol sama orang tua saya. Tapi kita sebagai anak itu wajib untuk berbakti. Salah satunya adalah nemenin orang tua kita ngobrol kan gitu ya. Maka kan nanti kita belajar kan gimana caranya orang tua saya, apa sih yang disenangi dan lain sebagainya. Nah, ya itu mau tidak mau itu adalah bagian bagian tanggung jawab kita kepada rumah tangga kita
walaupun kita nggak senang ngobrol atau nggak senang bercerita, kita berusaha untuk menjadikan pasangan hidup kita itu adalah teman ngobrol kita. Ya, gimana caranya? Mulailah misalnya dari bahasa komunikasi pekan lalu ya, mulailah dari kita membahas tentang hal-hal yang disukai oleh suami, disukai oleh istri. Mulai dari kalau misalnya istri yang berusaha untuk mencairkan suasana, lihat suami suka apa. Oh, dia suka bola, sukanya timnya Liverpool misalnya. Nggak apa-apa, baca-baca aja gitu. Baca, nggak harus nonton, ya baca-baca aja di internet apa. Oh, ternyata ada Muhammad Salah. Oh, ternyata ada Sadio Mane. Oh, ternyata ada Ozan Kabak misalnya. Saya tahu saya suka Liverpool soalnya ya. Contohnya kan gitu ya. Oh, Ozan Kabak dari Turki. Oh, ini. Nggak apa-apa, searching-searching aja, baca-baca aja. Nanti pura-pura nggak tahu, nanya tentang itu. Gitu kan. Ngobrol. Jadi kan dia semangat tuh kan, cerita Persija misalnya kan, Bang Rauf misalnya baru menang 2-0 dari Persib ya kan. Ditanya sama istrinya, Bang Rauf tahu istrinya senang banget sama Persija. Ya udah tanyain aja deh itu. Pasti Bang Rauf akan semangat untuk cerita. Nah, sambil semangat cerita itu sambil masukin obrolan-obrolan tentang apa yang dibutuhkan obrolan. Tentang apa? Tentang ini kan anak ini ternyata sudah mulai masuk ini yang ya, sudah mulai masuk Bang, sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Nanti akan ada uang tahunan atau uang SPP. Gimana ya? Kita apakah kita cicil atau apa gitu. Jadi sambil di antara obrolan-obrolan yang menyenangkan atau ngobrol tentang masa kecilnya, orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi mulailah dari hobinya dia, mulai dari sesuatu yang menyenangkan, baru masukkan. Kalau nggak terbiasa untuk bicara secara serius, ada forum serius ya. Kalau terbiasa ya boleh juga ada forum serius, forum evaluasi, yang itu memang sudah sama-sama fair di sana, dibahas apa yang disukai. Saya suka kalau seperti ini. Atau kalau lagi bahagia, ya lagi makan di luar mana, kamu senangnya gimana sih? Nah, suami itu romantis kalau apa? Suami nggak apa-apa nanya seperti itu. Oh, romantis kalau seperti ini, seperti ini. Nah, selain nanya romantis, kamu itu merasa nggak dicintai itu atau ngerasa nggak dihargain itu, nggak dipedulikan itu kalau suami itu seperti apa. Kalau aku itu ngapain. Nah, aku itu kalau misalnya kamu seperti ini, jadinya merasa bahwa diejek atau nggak dihargain. Nah, seperti itu. Walaupun kadang-kadang suami itu bisa jadi kaget. Oh gitu ya, saya nggak maksud seperti itu. Tapi saat itu bukan masa untuk klarifikasi atau bukan masa untuk berdebat, bukan. Masanya adalah untuk saling bertukar informasi gitu. Walaupun suami bisa aja bilang, iya mohon maaf ya, walaupun sebenarnya bukan itu tujuanku. Aku nggak maksud sama sekali untuk apa menunjukkan bahwa aku tidak menghargai kamu atau kamu itu seperti tidak dihormati. Bukan. Nah, aku nggak nyampe ke situ pikirannya. Itu salahnya aku. Sudah, tapi suami setelah itu mencatat bahwa istri, kalau kita melakukan hal ini, itu penting bagi istri dan sangat berkesan yang kurang baik bagi istri. Ya, sama bisa juga dilakukan oleh si istrinya ya, dalam hal ini yang bertanya tadi. Mungkin begitu Bang Rauf ya. Ya, baik Ustadz. Ini ada 4 pertanyaan dan ini pertanyaannya boleh Ustadz jawab singkat juga karena ada Oh ya, hal yang baik, penting juga Ustadz. baik, baik. Izin, ini ada pertanyaan terkait memberikan nasihat tanpa menggurui untuk kerabat Ustadz yang sering mengunggah permasalahan rumah tangganya di sosmed. Nah, ini sebenarnya kerabat berarti teman ya, dan kita sebagai temannya ngelihatnya risih mungkin ya. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk menasehatinya? Ya, mungkin kalau misalnya kita menasehati langsung, khawatirnya ya ini agak agak unik juga ya kalau dengan saudara atau kerabat ya. Kita jangan sampai tujuan utamanya menasehati kemudian jadinya malah merusak silaturahim. Bisa jadi contohnya gini ya, kita sesekali misalnya kita posting aja kalau kita tahu bahwa kerabat kita ikut Instagram kita atau Facebook kita, kita posting secara umum misalnya tentang belajar untuk jadi seorang istri yang berusaha untuk menjaga aib keluarganya gitu. Kemudian posting
potongan tausiah ustadz atau ulama siapa. Sudah aja di situ. Atau kalau kita biasa mengirimkan video-video ceramah di YouTube atau apa, ada grup keluarga besar atau apa, disampaikan aja di situ. Jadi pengingat untuk diri kita semua, mudah-mudahan sama-sama belajar untuk jadi pasangan yang menjaga aib keluarganya, seperti itu. Jadi bisa memilihkan kira-kira potongan video atau ceramah siapa yang baik tentang hal tersebut ya, kemudian di-share tapi nggak langsung personal. Mungkin gitu ya, Bang Rauf. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan menarik. Mungkin ini juga relate banget sama pasangan muda, terutama Iya, saya. Ini iya, pertanyaan dari seorang istri. Ustadz, bagaimana ketika kan mungkin baru menikah ya, baru 2 bulan lebih atau iya, nah pasangan tersebut menikah tinggal sekarang di rumah mertua dan sudah cukup lama. Namun seorang istri ingin punya rumah pastinya ya dan iya, meminta ke suami. Namun suami malah punya dalih yang lain, udah kita berbakti sama orang tua dan akhirnya jadi menyembunyikan progres. Dan bagaimana sebenarnya untuk meminta saran yang baik untuk ke suami agar ya tadi tentang progres rumah atau minimal punya niat untuk membeli rumah atau kontrak gitu. iya. Ya ini banyak ya, banyak problem sebenarnya. Bukan hanya orang yang rajin ngaji juga kadang-kadang apa pandangannya tentang apakah berbakti kepada orang tua itu benar-benar atau jadi dalih juga kadang-kadang jadi sesuatu yang ini ya. Ini masalah di kejujuran. Yang jelas ketika kita sudah menikah ya kita kalau belajar dari Rasul para sahabat ya tinggalnya berpisah. Beda dengan Rasul, rumah Rasulullah ya, Fatimah radhiyallahu anha dan Ali itu beda rumahnya gitu. Walaupun deketan. Jadi mungkin uh, bisa sama-sama kepada bareng sama suami sama-sama belajar lagi, dengar-dengar kajian terkait dengan rumah tangga nanti, tapi jangan langsung ke bab itu ya, bab-bab yang secara umum, tapi nanti sama-sama juga dengarkan bareng yang bab tentang misalnya di mana tempat tinggal yang terbaik. Ada plus minusnya sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu suami juga perlu untuk dipahami dalam artian dia bisa jadi belum ada uangnya juga gitu. Belum ada uangnya apakah untuk ngontrak ataukah untuk apa? Untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Jadi yang bisa dilakukan ini adalah disupport. Ya disupport dalam hal ini bukan menagih, bukan ini tapi membicarakan visi jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya ditagih, Bang, kapan kita bisa punya rumah sendiri atau Bang, kapan kita bisa tinggal di rumah sendiri walaupun ngontrak. Nah, mungkin suami agak berat kalau misalnya atau agak berat closingnya. Tapi kalau misalnya Bang rencananya bagaimana ke depannya? Apalagi nanti kalau misalnya punya anak dan lain sebagainya, ya. Kita tentu saja ingin bisa tinggal lebih mandiri dalam artian saya sebagai istri juga bisa sebagai kepala rumah tangga yang mengelola rumah tangga, Abang sebagai pemimpin rumah tangganya gitu. Apalagi nanti kalau ada anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibicarakan dengan agak jangka panjang. Jadi mengalahlah sedikit untuk menang. Ibaratnya mengalah dalam pertempuran tapi menang dalam peperangan kalau bahasanya gitu ya ahli strategi. Jadi kalah dalam pertempuran pembicaraan itu seolah-olah nggak apa-apa kalah, nggak langsung closing tentang pindah rumah, tapi jangka panjangnya memang diarahkan seperti itu. Ya kalau masalah-masalah lainnya tentu yang bertanya lebih tahu apakah masalah sebenarnya karena memang suami nggak punya uang. Ya kan bisa jadi alasan ya. Alasan misalnya ingin berbakti, nggak mau pindah dan lain sebagainya. Bisa jadi memang belum ada budgetnya. Nah kalau untuk ini tentu suami perlu disupport. Bahkan ya memang nanti perlu dihitung sama-sama dengan pengeluaran dan pemasukan harus realistis juga pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, ada sisanya nggak untuk ditabung untuk kontrak. Kalau tidak ada sisanya ternyata ya bisa jadi istri memberikan solusi-solusi atau alternatif. Boleh nggak saya ikut jualan online misalnya. Jadi reseller atau jadi jualan online dan lain sebagainya. Karena memang hal ini kan hal bersama yang
Kalau bisa jadi proyek bersama. Mungkin gitu ya Bang Rauf ya, terkait dengan tempat tinggal ini. Iya, baik Ustadz. Ini karena sudah mendekati zuhur, ini pertanyaan terakhir Baik. dari peserta. Ini Ustadz, ada dua hal yang saling berkaitan. Jadi Ya. ini pasangan suami istri LDR Ustadz. Ya. Nah, terus istrinya bingung cara agar husnuzon kalau ketika suami itu terlihat seperti berbohong. Jadi bagaimana menghindari prasangka terhadap suami yang jaraknya jauh dan kemudian sekiranya seperti berbohong. Dan kalau misal seorang istri menangis, seharusnya suami itu melakukan apa Ustadz ketika istri menangis? Terima kasih Ustadz. Ini kalau pertanyaan seharusnya ini agak sulit ya, karena beda-beda ya. Karena menangisnya tergantung menangisnya juga. Menangis bisa jadi dibecandain ya. Misalnya menangis untuk hal-hal yang kecil ya. Nangis karena takut kucing ya dibecandain gitu kan. Nangisnya untuk hal apa dulu ini. Ya, bisa jadi menangis kalau misalnya hal yang besar, orang tua sakit parah ya suaminya nangis juga harusnya. Jadi saya tadi yang untuk pertanyaan kedua, seharusnya menangis, sebenarnya kita semua yang di sini bukan hanya saya yang bisa menjawab ya. Kita semua juga bisa menjawab bahwa seharusnya kita berempati terkait dengan tangisan ataupun kesedihan yang dialami oleh pasangan kita. Baik itu, tapi tergantung levelnya ya, kecilnya apakah karena takut atau karena apa. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang lebih fokus tadi adalah kaitan bagaimana kita kalau LDR atau tidak LDR pun ya, kita khawatir dengan pasangan hidup kita. Apakah dia bermaksiat, apakah dia berbohong dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita menyikapi? Yang pertama, libatkan Allah ya di pekan yang lalu ya. Jangan menganggap bahwa rumah tangga ini urusannya kita dan suami kita saja. Libatkan Allah untuk urusan pasangan hidup, untuk urusan anak-anak, termasuk untuk keselamatan. Ya, kita selalu mendoakan anak-anak dan suami untuk dia dijauhkan dari maksiat, untuk dia dijaga, libatkan Allah. Yang kedua, jaga diri kita dari maksiat, selalu bertobat. Karena kalau kita bertobat, menjaga diri dari maksiat, mudah-mudahan jadi jalan Allah menjaga suami dan anak-anak, menjaga istri dan anak-anak. Ya. Yang ketiga, bikin sistem. Bikin sistem gini, ya. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan sebenarnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bikin sistem terbuka, transparan, suami dan istri transparan. Contoh ya, kalau sudah tahu seperti saya, banyaklah ahwat-ahwat atau muslimah-muslimah bahkan bunda-bunda yang mend-DM saya di Instagram atau mengirimkan WA konsultasi ke saya, nomor yang khusus memang untuk konsultasi atau nomor bertanya. Karena lu sudah tahu kan, kayak Bang Rauf misalnya. Ada yang mend-DM atau ada yang konsul, banyak sekali. Jadi ya hampir nggak terbuka itu bahkan. Itu nggak bisa terjawab, banyak sekali yang mend-DM. Jadi jangan dikira satu hari itu nggak ada atau satu, banyak gitu. Nah, di antara itu kan bisa jadi ada yang macam-macam lah, ya kan? Ada yang nanya hal-hal pribadi, ada yang ta'aruf, ngajak ta'aruf dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu seperti itu, bikin sistem sama istri. Jadi DM Instagram saya itu dibukanya dari HP saya dan HP istri, Bang Rauf dan teman-teman. Gitu. WA saya walaupun yang buka saya, tapi HP ini itu kuncinya itu sama sama istri. Kunci HP saya itu sama dengan kunci HP istri. Dan kami itu cukup tahu grup mana yang tidak boleh untuk dibuka. Sisanya itu silahkan dibuka. Bahkan kadang-kadang ya ini yang silahkan dibaca. Kenapa? Pasangan hidup kita justru jadi partner kita atau jadi teman penolong kita untuk menjauhkan diri dari maksiat. Ya. Dan maksiat ini bukan hanya karena urusan biologis, ya berhubungan suami istri saja, karena kita butuh kemudian kita ke istri kita, bukan, tapi untuk menjauhkan maksiat ini, untuk menjauhkan berholwat. Jadi kenapa dibuka Instagram saya agar begini, sahabat-sahabat, ketika ada seorang ahwat mend-DM saya, dia bukan sedang berbicara pribadi kepada saya, tapi berbicara kepada saya dan istri
istri saya. Jadi tidak berdua-duaan di sana. Di WA saya itu saya tuliskan, WA ini dikelola oleh Arif Rahman Lubis dan istri. Jadi sudah paham bahwa itu bukan sedang berbicara berduaan dengan saya. Jadi gimana caranya agar menutupi adanya perselingkuhan dan lain-lain terbuka? Dibuka semuanya sesuai tentu saja yang bisa dibuka ya. Kalau misalnya urusan kantor rahasia kantor keuangan yang nggak perlu istri tahu. Tapi kalau sisanya itu sebanyak mungkin dibuka, termasuk urusan keuangan dan lain-lain. Saya misalnya kalau ditanya bagaimana ngelola keuangan, kalau bagi saya ya dibuka aja semuanya gitu. Istri saya ngebantu saya untuk bagi ke orang tua saya bantu istri untuk bagi ke orang tua, kami sama-sama membantu atau mengurus untuk urusan rumah dan lain-lain, target-target keuangan yang besar, sedekah, infak, haji dan lain-lain yang besar. Jadi saya dibuka aja semuanya. Karena istri saya adalah partner saya, membantu saya. Mungkin itu ya. Jadi tentu ada hal-hal lain ya, mendoakan, komunikasi yang intens dan lain sebagainya. Tapi salah satunya biasanya teman-teman kebohongan-kebohongan itu terjadi karena tidak terbuka. Dan dari awal itu jadikan pasangan itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Bagaimana dia membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari berkholwat, berduaan, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk menjauhkan maksiat yang sifatnya kebutuhan biologis, tapi sampai kepada hal-hal yang maksiat-maksiat kecil itu dibantu oleh pasangan hidup kita. Mungkin begitu Bang Rauf dan sahabat-sahabat semua. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan izin Ustadz untuk sebelum ditutup boleh ada closing statement Ustadz dari Ustadz Arif Rahman Lubis, sekaligus kan ini pertemuan terakhir, mungkin ada pesan dari Ustadz juga. Terima kasih Ustadz. Ya, ada sebuah kata-kata yang simple tapi ngena ya dari salah seorang ulama. Kata beliau, membangun rumah tangga itu seperti membangun rumah. Yang pertama, dia butuh bahan yang baik. Yang kedua, dia butuh ilmu untuk membangun. Ya. Bahan yang baik siapa? Kitanya dan pasangan kita. Jadi kalau kita mau bangunan rumah tangga baik, maka kita berusaha terus untuk mensolehkan diri kita, mensolehkan diri pasangan kita. Makin kita soleh, makin pasangan kita soleh, makin baiklah bahan-bahan batu bata, bahan-bahan semen, bahan-bahan pembangun rumah tangga kita. Itu yang pertama bahannya. Solehkan diri, solehkan pasangan, solehkan anak-anak. Yang kedua, selain bahan, rumah itu dibangunnya itu dengan ilmu. Mau batu batanya kualitas terbaik, tapi kalau ngebangunnya nggak dengan ilmu tukang yang baik, bisa jadi berantakan rumahnya. Makanya mencari ilmu atau menimba ilmu rumah tangga ini perlu terus. Ya, termasuk yang kita lakukan sekarang, kita membahas 4 pertemuan ilmu tentang rumah tangga Rasulullah. Ini tentu saja masih sangat dasar, masih sangat awal, tapi mudah-mudahan jadi awalan yang baik untuk kita semua terus mendalami. Karena yang butuh itu bukan siapa-siapa, yang butuh kita. Kitanya butuh untuk rumah tangga mensolehkan diri kita, karena itu adalah bahan bangunannya, dan kita juga butuh untuk belajar ilmunya, karena membangun rumah itu kalau tanpa ilmu tukang yang baik, rumahnya akan nggak kokoh. Kalau itu dua sudah kita lakukan, kita mensolehkan diri, mensolehkan pasangan, mensolehkan anak-anak. Kita belajar ilmunya, belajar dari manusia yang terbaik, ya meneladani keluarga terbaik, keluarga Rasul dan istri-istri beliau. Itu yang dua itu kita lakukan, maka mudah-mudahan bangunan rumah tangga kita akan kokoh, akan kuat, akan indah. Dan mudah-mudahan cita-cita kita bersama dengan pasangan hidup kita sampai ke surga, bersama dengan anak-anak kita, sekeluarga sampai ke surga, insya Allah bisa jadi kenyataan. Demikian, jadi bahan yang kuat, punya ilmu membangun yang tepat, insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendoakan di momen yang baik ini, di bulan Ramadan ini, saya, Bang Rauf, Uda Agus, dan sahabat-sahabat semua yang ikut acara kita kali ini, dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan rasa cinta kasih sayang,
Suami bisa jadi manusia terbaik, akhlaknya baik kepada istrinya. Istri bisa jadi istri yang taat, masuk surga karena suaminya ridho kepada istrinya. Dan semuanya mudah-mudahan kita reuni dengan anak, dengan istri, dengan suami kita nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arif Rahman Lubis, guru kita selama belajar 4 pertemuan di 1 bulan kemarin. Semoga ilmu yang Ustadz Arif Rahman Lubis sampaikan menjadi amal jariah. Dan sebelum kita tutup, insya Allah jangan keluar dulu karena kita akan foto bersama Ustadz Arif. Silakan bagi para peserta untuk on cam dan ini sesi terakhir ya. Dan ada info juga setelah foto bareng yang ini sangat berharga untuk disimak. Baik, saya hitung aja agar cepat juga insya Allah. Hitung mundur 5 ya. 5, 4, oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Izin saya kasih aba-aba. Hitungan ketiga saya akan cekrek ya. Pastikan pose terbaik. Boleh kalau misal mau pose Idul Fitri juga boleh, biar maaf-maafan kan. Kita udah mau masuk ke pekan 10 kedua ya. Semoga ini jadi banyak amal selama di bulan Ramadan. Baik, izin dari saya akan mengambil foto slide pertama dan slide kedua. Untuk slide pertama siap-siap. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya copy dulu untuk slide pertama. Oke. Sebentar. Untuk slide pertama sebentar. Oke. Untuk slide kedua, izin foto ya slide kedua. Oke. Baik, slide kedua sudah. Insya Allah sebelum ditutup ada beberapa penyampaian dari Akademi Pernikahan, terutama ucapan terima kasih kepada Ustadz Arif Rahman Lubis dan juga kepada